Hari ini saya akan bicara dengan satu judul khotbah, yaitu hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran adalah sesuatu hal yang mutlak. Sesuatu hal yang mutlak bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara sem Tuhan, hidup dalam kebenaran itu artinya hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, atau hidup sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan memanggil kita menjadi umatnya, Tuhan memanggil kita bukan tanpa tujuan. Tuhan memanggil kita dengan tujuan tertentu, saudara. Tuhan memanggil kita dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, saudara sem Tuhan, hidup dalam kebenaran itu kebalikannya adalah hidup di dalam dosa. Jadi kalau di Alkitab, saudara, di Perjanjian Baru, kata dosa itu ada beberapa kata ya yang diterjemahkan dari bahasa aslinya. Tetapi ada dua kata yang paling sering dituliskan. Pertama, kata hamartia. Ya, kata hamartia ini artinya hidup melenceng dari tujuan Tuhan, atau hidup tidak mencapai target, atau tidak tepat sasaran, ya itu kurang lebih seperti itu artinya, saudara. Sedangkan kata yang kedua, yaitu kata parabasis, itu disebutkan 5 kali dalam Alkitab. Kalau hamartia ini 124 kali. Ya. Parabasis itu adalah melanggar hukum. Jadi seringkali kita cuma memahami dosa itu dalam artian melanggar hukum-hukum Tuhan. Misalnya kalau kita mencuri atau berzina atau membunuh itu kita anggap berdosa. Tetapi sebenarnya, saudara, pengertian dosa yang dimaksud di Alkitab, di Perjanjian Baru, tidak hanya sebatas melanggar hukum-hukum Tuhan, saudara, ya. Tetapi justru yang lebih sering ditekankan dan dibahas oleh Perjanjian Baru adalah kata hamartia ini. Jadi kata hamartia ini dituliskan 124 kali di Alkitab. Hamartia artinya hidup melenceng dari tujuan atau sasarannya Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu hidup dalam kebenaran. Dan jangan sampai hanya kita sebatas memahami saja, jangan sebatas mengetahui, jangan hanya sebatas mengerti, tetapi kita juga harus hidup di dalam kebenaran, dalam praktek, saudara, hidup kita. Amin. Nah, saudara sem Tuhan, hari ini kita akan membahas beberapa hal tentang hidup dalam kebenaran. Yang pertama, saudara, kita harus menerima keselamatan. Jadi hidup dalam kebenaran itu artinya kita harus menerima keselamatan. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah jaminan kehidupan kekal abadi di sorga, ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dikatakan seperti ini, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kata Dia di sini itu menunjuk kepada Yesus. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau seseorang manusia mau diselamatkan, kalau seseorang manusia mau masuk surga, maka dia harus melewati satu jalan saja, yaitu di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara sem Tuhan, kemudian di dalam Alkitab juga dijelaskan tentang bagaimana caranya kita menerima keselamatan. Itu dijelaskan di dalam Roma 10 ayat 9. Kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi di ayat ini, saudara, dua hal untuk kita bisa menerima keselamatan. Yang pertama, kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, kita harus percaya dengan kebangkitan Yesus. Jadi saudara sam Tuhan, kalau seseorang itu mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidupnya,
dan mau percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian, maka dikatakan menurut Roma 10 ayat 9, orang tersebut akan menerima keselamatan. Jadi ini saudara Tuhan, hal yang pertama yang harus kita perhatikan untuk kita bisa menerima keselamatan. Yang kedua saudara Tuhan, kita harus menerima pengampunan dosa. Jadi setelah kita menerima keselamatan, maka kita juga perlu menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7, dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi pengampunan dosa itu memungkinkan kita dapatkan karena Yesus telah mati di kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu memungkinkan manusia bisa menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Ya. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, di situ dijelaskan tentang cara yang ditetapkan oleh firman Tuhan bagaimana seseorang itu bisa menerima pengampunan dosa. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan untuk menerima pengampunan dosa, maka orang itu harus bertobat, artinya dia harus melakukan perubahan dalam hidupnya. Perubahan dari dulunya suka dan senang berbuat dosa, maka setelah dia berubah, dia harus suka hidup dalam kebenaran. Amin. Itu namanya bertobat, saudara, berbalik dari hidup yang lama. Kemudian dibaptis air. Mengapa harus bertobat dan dibaptis air? Karena baptisan air itu sesungguhnya adalah tanda pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 11 dijelaskan tentang hubungan pertobatan dan baptisan air. Ya, dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi Yohanes Pembaptis menyampaikan hal ini kepada orang-orang Israel yang datang kepadanya, saudara. Dia mengatakan bahwa dia membaptis mereka dengan air sebagai tanda pertobatan. Itulah sebabnya baptisan air dan pertobatan adalah dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Baptisan dan pertobatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena baptisan air adalah tanda pertobatan. Artinya tanda bahwa orang itu sudah bertobat, maka dia perlu dibaptis air. Selanjutnya, yang ketiga, hidup dalam kebenaran adalah kita harus melakukan kehendak Bapa. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menunjuk kepada orang yang sudah percaya. Jadi kalau di dalam ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi artinya ini berbicara tentang orang yang memanggil dia sebagai Tuhan. Orang yang berseru kepadanya sebagai Tuhan. Artinya orang ini sudah percaya Tuhan. Bahkan dikatakan saudara di dalam ayat 22 dikatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi ini berbicara kepada orang-orang yang sudah berbicara tentang orang-orang yang sudah melayani Tuhan, saudara. Artinya mereka itu bukan lagi orang yang levelnya hanya sebatas percaya kepada Tuhan,
tetapi mereka adalah orang yang sudah melayani Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, suatu hal yang ironis. Ternyata Tuhan menolak mereka, bukan menerima mereka. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya ada di ayat 21. Dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang akan diterima oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga sampai akhir hidupnya lah yang akan diterima oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita memahami dan hidup dalam kehendak Bapa di sorga ya. Saudara, kita akan lihat ya. Apa kehendak Bapa di sorga? Yang pertama adalah kita harus menjaga kesucian hidup kita ya. Kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan seperti ini ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara perhatikan bahwa kalau di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu bunyi ayat itu ya. Nah, jadi saudara, pada waktu seseorang bertobat, kemudian memberi diri dibaptis air, maka dosa-dosanya sejak dia lahir sampai waktu dia dibaptis itu diampuni oleh Tuhan. Itu dihapuskan oleh Tuhan. Itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, setelah dia dibaptis, maka hidupnya masih terus berjalan. Betul enggak? Ya. Setelah orang itu dibaptis, maka saudara di dalam perjalanan hidupnya, kalau dia belum dipanggil Tuhan, ya, orang itu saudara masih punya kemungkinan untuk berbuat dosa. Orang itu masih punya potensi untuk berbuat dosa. Nah saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9 merupakan solusi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang yang percaya sehubungan dengan hal ini. Amin. Jadi saudara, pada waktu orang dibaptis, dosanya sudah diampuni Tuhan ya. Dari dia lahir sampai dia dibaptis. Setelah itu dosa-dosa yang dia lakukan setelah dia dibaptis, entah dia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, entah dia lakukan sadar atau tidak sadar saudara, maka dikatakan kalau orang tersebut melakukan dosa dalam pemandangan Tuhan, maka Roh Kudus akan menginsafkan dia. Roh Kudus akan membuat dia sadar. Roh Kudus akan mengingatkan dia akan dosa tersebut. Makanya waktu orang bertobat baptis, dikatakan dosanya diampuni dan Roh Kudus datang dalam hidupnya. Salah satu fungsi atau tugas Roh Kudus adalah mengingatkan akan dosa, menginsafkan akan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu orang itu berbuat dosa, Roh Kudus akan mengingatkan dia. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan akan dosa? Pernahkah saudara merasa tidak nyaman? Ya. Tidak gimana ya? Kayak gelisah, pokoknya kayak rasa apa? Rasa bersalah ya. Ya kan? Nah, saudara, itu tandanya Roh Kudus sedang mengingatkan kita tentang dosa yang kita lakukan. Mungkin ada suatu perbuatan dosa yang kita lakukan, entah sadar atau tidak, entah sengaja atau tidak, Roh Kudus ingatkan. Nah, saudara, kalau Roh Kudus ingatkan seperti itu, maka dikatakan di ayat ini, mari kita menyadari itu dan mengaku dosa kita itu kepada Tuhan. Ya kan? Dan ketika kita menyadari, ketika kita insaf, ketika kita mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan setia dan adil sehingga Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Ya. Sehingga
hidup kita senantiasa suci di hadapan Tuhan. Amin. Bisa dimengerti ini ya. Ini sangat penting saudara. Ya. Karena banyak orang setelah dia sudah ikut Tuhan, sudah dibaptis, waktu dia berbuat dosa, wah dia sering mungkin berbuat dosa, akhirnya dia merasa, wah saya ini kok tidak pernah bisa layak di hadapan Tuhan. Karena saya masih sering berbuat dosa. Saudara, itu memang sesuatu hal yang bisa saja terjadi. Karena apa? Pada waktu kita percaya pada Tuhan, pada waktu kita dibaptis, pada waktu kita bertobat dan dibaptis, yang dibaharui oleh Tuhan dalam hidup kita adalah roh kita, saudara. Sementara tubuh jasmani kita ini masih cenderung kepada dosa. Tubuh jasmani kita ini nanti akan dipulihkan Tuhan dalam bentuk tubuh kemuliaan atau tubuh abadi waktu Tuhan Yesus datang. Ya, jadi dikatakan waktu Tuhan Yesus datang, kita akan terangkat dan diubahkan dalam sekejap mata dalam tubuh kemuliaan. Jadi kalau kita sudah tubuh kemuliaan, gak mungkin lagi kita berbuat dosa. Tetapi sepanjang masih dalam tubuh yang fana seperti sekarang, kemungkinan atau potensi kita berbuat dosa tetap ada. Tetapi saudara, Tuhan memberikan solusi kepada kita. Ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, mari kita mengakui dosa itu di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Saudara, dosa yang tidak diampuni Tuhan adalah dosa yang tidak kita akui di hadapan Tuhan. Tetapi sepanjang kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan minta ampun, maka dosa apapun itu, dosa berat atau dosa ringan, dosa besar atau dosa kecil, dosa banyak atau dosa sedikit, Tuhan akan ampuni. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika Roh Kudus mengingatkan kita, mari kita bereskan dosa kita di hadapan Tuhan supaya kita tetap dalam keadaan suci di hadapan Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya saudara, yang kedua, bagaimana kita melakukan kehendak Bapa adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini katakan kita harus tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita harus giat dalam pertemuan ibadah kita. Ibadah itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Waktu kita mengibadahkan, kita memuji Tuhan, kita doa kepada Tuhan, kita mendengarkan persembahan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan.
bersaksi itu sesuatu yang dalam kita apa yang kita alami pada waktu kita hidup. Amin. Apa yang kita ketahui tentang kebaikan kita ceritakan. Ketika kita menceritakan, maka itu artinya kita sedang bersaksi. Jadi waktu kita cerita, waktu kita bersaksi, mungkin ada orang yang menolak atau tidak mau menerima. Itu tidak apa-apa saudara, karena Tuhan tidak memaksa. Dan juga memang saudara, kita harus perhatikan bahwa tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah bersaksi atau bercerita tentang kebaikan Tuhan. Ya. Kalau seandainya orang menolak atau tidak menerima, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan adalah bersaksi kepada mereka. Amin. Urusan kita dengan Tuhan adalah bercerita kepada mereka tentang apa yang kita alami bersama Tuhan. Kita cerita, kalaupun mereka tidak terima atau menolak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan harus kita lakukan. Tapi saya percaya ketika kita mulai bergerak untuk bersaksi, mungkin kepada orang tua kita, mungkin kepada kakak adik sanak famili kita, mungkin kepada teman-teman kita, mungkin kepada rekan-rekan kita di sekolah atau di dunia pekerjaan. Ya. Ketika kita mulai melangkah bersaksi, saya percaya banyak orang akan datang kepada Tuhan lewat saudara dan saya. Katakan amin saudara. Yang penting di sini adalah kita melangkah. Ya. Dan perhatikan saudara, ketika kita bersaksi kalau ada yang menolak tidak apa-apa. Karena sekali lagi mari kita ingat bahwa mereka terima atau tolak itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan adalah kita harus bersaksi kepada mereka. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka hasilnya adalah hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka hasilnya kita akan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Hasilnya kita akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan baik-baik saudara, bahwa berkat Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, bahwa campur tangan Tuhan, bahwa perlindungan dari Tuhan, itu adalah hasil. Amin. Itu adalah upah ketika kita hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan kepada kita, yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi berkat, perlindungan dan pertolongan Tuhan bukan tujuan. Bukan tujuan kita ya. Tujuan kita adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka upahnya, maka hasilnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Hasilnya kita akan dilindungi oleh Tuhan. Hasilnya kita akan ditolong oleh Tuhan. Jadi yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Bukan bagaimana kita diberkati Tuhan. Bukan bagaimana kita dilindungi Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, otomatis Tuhan akan memberkati kita. Otomatis Tuhan akan melindungi kita. Otomatis Tuhan akan senantiasa campur tangan dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya, tujuannya adalah supaya kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam tujuan ini, ya, ketika kita berusaha mencapai tujuan ini, maka saudara, hasilnya, upahnya, hidup kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita akan dilindungi dan senantiasa ditolong.